Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan pastinya, dan mudah-mudahan senantiasa sehat. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah tutorial karena ada beberapa mention dari teman-teman untuk dibuatkan tutorial cara menyusun laporan keuangan mulai dari awal sampai dengan akhir seperti itu. Oke, dan kali ini alhamdulillah sudah selesai materi yang saya buat, dan pada kesempatan hari ini yang saya gunakan adalah contoh untuk di perusahaan jasa seperti itu ya. Jadi nanti mungkin selanjutnya akan saya buat juga untuk perusahaan dagang dan juga konstruksi seperti itu, dan juga yang lainnya nanti saya akan buat tutorial tersebut. Dan kali ini saya mencoba untuk memberikan contoh dengan perusahaan dagang sebagai contohnya seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kita coba langsung simak videonya. Ya teman-teman, rasanya sudah terlalu sering mungkin ya mendengar laporan keuangan baik di perusahaan besar, perusahaan kecil, atau perusahaan-perusahaan startup yang saat ini banyak bermunculan seperti itu. Tetapi yang saya sayangkan, banyak para pengusaha biasanya tidak mementingkan atau mengesampingkan hal-hal yang berada di balik meja. Contohnya adalah laporan keuangan. Padahal laporan keuangan adalah satu laporan yang begitu penting yang tidak bisa diabaikan untuk sebuah perusahaan dan untuk mengukur tentunya kinerja perusahaan tersebut baik atau tidak. Oke, kita coba ke pengertian. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman sekalian, jika dirasa channel ini bermanfaat, mohon dukungan untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Oke, kita coba ke pengertian dulu ya. Laporan keuangan adalah merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas atau perusahaan atau badan pada satu periode tertentu. Setiap detail laporan keuangan akan sangat dibutuhkan untuk evaluasi perusahaan sehingga pembuatan laporan keuangan tidak dapat diabaikan prosesnya. Nah, itu yang saya sampaikan di awal bahwa laporan keuangan ini sangat dan begitu penting untuk perusahaan, baik itu perusahaan baru ataupun perusahaan lama, apalagi ya, ini sangat penting yang tidak bisa diabaikan karena begitu pentingnya supaya kita dapat melihat kinerja perusahaan kita baik, sehat atau tidak seperti itu. Kemudian menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, terdapat 5 jenis laporan keuangan yang lengkap yang biasa digunakan, yaitu terdiri dari yang pertama laporan laba rugi, kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga adalah laporan neraca, dan yang keempat laporan arus kas, kemudian yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, pada umumnya dan menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, biasanya 5 poin ini yang kita akan sajikan ketika kita membuat laporan keuangan. Seperti contohnya laba rugi, untuk mengetahui kita tuh sebenarnya untung atau tidak kan perusahaan kita. Kemudian laporan perubahan modal, dari laba rugi itu selanjutnya adalah kita dapat melihat modalnya ini bertambah atau bahkan menurun seperti itu. Laporan neraca biasanya berisi atas harta dan juga hutang atau kewajiban kita kepada supplier. Kemudian laporan arus kas ini kaitannya dengan kas pastinya, baik yang ada di bank maupun yang kas yang ada di tangan. Jadi pergerakan kas bisa kita lihat dari laporan arus kas. Kemudian yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi ini penting untuk diketahui bahwa catatan atas laporan keuangan biasanya selalu dilampirkan supaya kita tidak lagi bertanya-tanya, ini apa nih yang ada dalam laporan ini. Kemudian misalnya ada di dalam neraca atau laba rugi, misalnya ada jumlah sekian, ini jumlahnya
dari mana dan itu untuk apa, biasanya di dalam catatan atas laporan keuangan itu dicantumkan seperti itu. Nah, itu tadi sekilas mengenai pengertian tentang laporan keuangan dan juga laporan apa saja yang akan kita buat. Baik, kita langsung ke materi. Nah, ini seperti biasa, saya selalu memberikan contoh kasus atau contoh soal untuk kita agar lebih gampang untuk memahami apa yang kita bahas seperti itu ya. Jadi di sini contoh kasusnya adalah berikut adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan yang baru berdiri CV Elbara yang bergerak dalam bidang konsultan manajemen pada bulan Januari 2021. Oke, teman-teman, saya ingatkan untuk menyusun laporan keuangan sendiri. Nanti ada beberapa tahapan yang akan kita lalui seperti yang pertama kita pastinya akan menganalisa kasus. Nah, ini merupakan kasus yang akan kita bahas nanti ya. Selanjutnya kita perlu membuat jurnal. Jurnalnya seperti ini. Teman-teman mungkin yang sudah melihat video saya sebelumnya ada cara membuat cash flow. Di situ saya juga menerangkan terkait sama contoh kasus dan juga jurnalnya. Selanjutnya adalah buku besar. Di sini saya sudah siapkan semua, kita tinggal bahas satu-satu. Kemudian ada kertas kerja. Nah, kertas kerja ini yang nanti membantu kita atau memudahkan kita untuk menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, cash flow, dan juga catatan laporan keuangan. Jadi ini saya sudah buat secara lebih lengkap, tetapi kembali lagi saya sampaikan bahwa contoh ini merupakan contoh yang sangat sederhana sekali karena pada prakteknya nanti akan berbeda dengan kasus yang teman-teman hadapi di lapangan atau di kantor, tapi setidaknya ini menjadi gambaran untuk kita melihat bagaimana cara atau prosesnya membuat laporan keuangan sampai finish atau sampai jadi seperti itu ya. Ya, kita kembali ke contoh soal. Di sini contohnya adalah pada tanggal 2 Januari 2021, CV Elbara ini menyetorkan modal awal membuka rekening di suatu bank atas nama CV Elbara dengan setoran awal 100 juta rupiah. Jadi ini setoran awal modal ya, modal awal itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, ini kita langsung watermark saja kuning. Kita tandai bahwa ini sudah kita proses seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita buat apa? Kita langsung ke jurnal. Jurnalnya adalah pada tanggal 2 ini ada setoran modal ke Bank Mandiri. Dengan demikian, Bank Mandirinya bertambah sebesar 100 juta dan di sebelah kredit modal awal. Sehingga Bank Mandirinya bertambah 100 juta, modal awalnya juga bertambah sebesar 100 juta. Nah, ini soal pertama sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah pada tanggal 3 Januari, membayar sewa untuk kantornya selama 1 tahun dengan harga 15 juta rupiah. Kita kembali membuat jurnalnya. Nah, ini tanggal 3. Tanggal 3 sewa dibayar di muka, karena kan ini langsung 1 tahun. Sewa dibayar di mukanya bertambah sebesar 15 juta rupiah dan Bank Mandirinya berkurang sebesar 15 juta rupiah. Itu ya. Nah, selanjutnya kita di soal nomor 3. Pada tanggal 4 Januari, membeli sejumlah alat-alat keperluan kantor, yaitu komputer, meja kerja sebanyak 3 unit dengan total harga 12 juta rupiah. Kita langsung ke jurnal lagi, tanggal 4 ini, peralatan kantor kita bertambah, yaitu komputer, kemudian tadi ada peralatan ya, bertambah sebesar 12 juta dan Bank Mandiri kita berkurang karena dipakai untuk membeli sebesar
12 juta juga. Oke, kita ke lanjut kasus soal berikutnya. Pada tanggal 4 Januari, membeli 1 unit AC seharga Rp4.500.000. Pembayaran akan dilakukan di bulan Februari 2021. Ini artinya apa? Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit atau tidak melakukan pembayaran pada saat itu, sehingga ini nanti dianggap sebagai hutang perusahaan ya pada supplier. Nah, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah, ini tanggal 4 ya harusnya. Nah, ini jurnalnya adalah peralatan kantor bertambah, kemudian hutang usahanya juga bertambah. Jadi ini tidak berpengaruh pada kas atau bank karena pembayarannya tempo atau bulan depannya seperti itu ya. Jadi peralatan bertambah sebesar 4.500.000, hutang usaha bertambah sebesar 4.500.000. Nah, selanjutnya di tanggal 7 Januari, membeli peralatan sekali pakai seperti kertas, pulpen, dan alat tulis kantor lainnya sebesar Rp700.000 yang dibayarkan secara tunai. Oke, jurnalnya itu perlengkapan ya, kita gunakan untuk kerja sehari-hari yang sekali pakai atau sekali habis. Jadi, perlengkapan kantor kita bertambah, biaya, kemudian itu dibayar dengan cash, uang tunai. Jadi kasnya juga berkurang sebesar Rp700.000. Oke, kita watermark lagi. Nah, selanjutnya di tanggal 15 Januari, membayarkan beban transport dengan nominal Rp850.000 secara tunai. Kita kembali lagi ke jurnal. Tanggal 15, beban transport kita bertambah sebesar Rp850.000. Atau beban kita bertambah ya, kemudian kas kita berkurang sebesar Rp850.000. Oke, ini kita tandain. Nah, selanjutnya di tanggal 25 Januari, menerima fee dari jasa konsultasi dan memberi pendampingan dari PT ABC sebesar Rp45 juta. Nah, di sini berarti perusahaan menerbitkan invoice, menagih, dan ternyata langsung dibayar. Sehingga jurnalnya adalah Bank Mandiri kita bertambah, yaitu kita menerima transfer atau pendapatan sebesar 45 juta atas jasa yang kita berikan. Kemudian pendapatan jasa kita bertambah seperti itu, tanggal 25. Jadi membacanya biasanya begini. Bank Mandiri pada pendapatan jasa sebesar Rp45 juta. Jadi Bank Mandirinya bertambah, pendapatannya bertambah seperti itu. Oke, kita tandain. Nah, selanjutnya di tanggal 26 Januari, membayar beban rumah tangga senilai, rumah tangga kantor ya pastinya, senilai Rp550.000 secara tunai. Oke, jurnalnya seperti apa? Tanggal 26, berarti biaya rumah tangga kantor bertambah Rp550.000 dan kas kita berkurang Rp550.000. Rumah tangga kantor tuh biasanya untuk beli kopi, teh, dan sejenisnya, air, seperti itu ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya, tanggal 27 Januari, membayar secara tunai beban konsumsi. Nah, ini ada beban konsumsi, biasanya untuk rapat, atau misalnya sedang ada tamu, seperti itu ya. Konsumsi, biaya konsumsi kita bertambah sebesar Rp250.000 dan kas kita berkurang sebesar Rp250.000. Itu jurnalnya. Nah, selanjutnya tanggal 28 Januari membayar gaji untuk 3 orang pekerjanya sebesar Rp9 juta. Nah, jurnalnya, biaya gaji kita bertambah sebesar Rp9 juta dan Bank Mandiri kita berkurang sebesar Rp9 juta.
Oke, berarti kasus atau soal semua kita sudah kerjakan dan biasanya di akhir periode atau pada tanggal 31 Januari biasanya nanti ada yang dinamakan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini untuk akun-akun yang bersifat tidak secara tunai seperti itu. Misalnya kayak tadi kan ada beban sewa dibayar di muka. Nah, itu kan pembayaran dilakukan untuk 1 tahun ke depan. Maka di setiap bulannya harus kita distribusikan. Nah, artinya 15 juta tadi kita bagi dengan 12 bulan, maka setiap bulan kita bebankan sebesar Rp1.250.000. Nah, ini masuk ke jurnal penyesuaian. Dan satu lagi, tadi ada peralatan, dan peralatan biasanya mengalami penyusutan. Nah, penyusutannya ini kita bebankan di setiap bulan, dan di kasus ini kita menggunakan metode garis lurus, yang mana penyusutan diakui selama 4 tahun dan tanpa nilai sisa, seperti itu. Oke, itu tadi contoh soal dan kita sudah melakukan atau menyusun jurnalnya, jurnal transaksi. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian tadi yang saya maksud, biasanya di akhir bulan. Jadi beban sewa kantor sebesar 1.250.000 dan mengurangi sewa dibayar di mukanya sebesar 1.250. Kemudian ada juga beban penyusutan. Beban penyusutan ini yang tadi saya sampaikan bahwa disusutkan selama 4 tahun tanpa nilai sisa dengan metode garis lurus, sehingga setiap bulan dibebankan sebesar Rp343.750. Nah, ini nanti kita akan temukan transaksi penyesuaian ini di kertas kerja ini. Nah, tapi sebelumnya kita harus membahas dulu buku besar. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada tahap untuk menyusun buku besar. Jadi, buku besar ini kita susun berdasarkan transaksi dan jurnal yang telah kita buat tadi. Buku besar itu berisi akun-akun yang muncul dari transaksi di perusahaan, yang mana di akun tersebut nanti kita akan kumpulkan menjadi satu, misalnya kas. Kas ini distribusinya ke mana saja, misalnya untuk membeli apa, seperti itu, untuk membayar apa, dan juga bank juga sama. Jadi intinya buku besar itu adalah kumpulan dari akun yang kita rekap menjadi satu, sehingga kita akan mengetahui berapa saldo akhir pada akun tersebut, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya sudah siapkan untuk buku besarnya. Di dalam transaksi jurnal tadi, setelah saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 akun. Maka di sini ada 11 buku yang akan kita buat seperti itu ya. Nah, kita yang pertama ke kas atau bank. Ini kenapa kita satukan? Ya, anggap sajalah bahwa transaksi ini bank dan kasnya masih nyatu. Toh ini hanya sebagai contoh saja. Nah, buku besar itu biasanya terdiri dari kolom tanggal, kemudian keterangan, debit, kredit, saldo. Nah, di area saldo ini, di kolom saldo ini kita akan mengetahui saldo akhir dari akun tersebut berapa, seperti itu. Nah, sebagai contoh di tanggal 2 tadi, 2 Januari, ada setoran modal sebesar 100 juta rupiah. Maka saldo bank, jadi saldo tadi disetorkan ke bank atau kas ya, seperti itu ya. Jadi anggap aja ini satu akun lah ya. Nah, saldo bank kita ada 100 juta karena ada setoran di tanggal 2 Januari.
Nah, kemudian di tanggal 3 tadi kita melakukan pembayaran sewa selama setahun sebesar 15 juta rupiah, maka di sini 100 juta dikurangi dengan 15 juta. Jadi saldo pada tanggal 3 Januari ada 85 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 4 Januari kita melakukan pembelian alat nih, peralatan kantor tadi ya, sebesar 12 juta rupiah. Sehingga saldo bank per tanggal 4 Januari adalah 73 rupiah. Nah, pertanyaannya, tadi kita membeli peralatan berikut AC. Itu harusnya 16.500.000. Nah, kenapa tidak masuk di akun bank ini? Ya karena pembelian AC tersebut tidak menggunakan tunai atau bank, karena tempo 1 bulan, maka itu masuk ke akun hutang usaha nanti ya. Nanti ada di bawah. Nah, selanjutnya di tanggal 7 Januari kita membeli perlengkapan sebesar 700.000 rupiah. Sehingga saldonya menjadi 72.300.000 rupiah. Nah, selanjutnya di tanggal 15 Januari kita membayar beban transportasi sebesar 850.000 rupiah. Sehingga saldonya menjadi 71.450.000 rupiah. Nah, tanggal 25 Januari kita menerima pembayaran atas jasa konsultasi yang kita berikan sebesar 45 juta rupiah, sehingga saldo yang tadinya 71.450 ditambah dengan 45 juta menjadi 116.450.000 rupiah. Kemudian di tanggal 26 Januari kita melakukan pembelian kebutuhan untuk rumah tangga kantor sebesar 550.000 rupiah. Di tanggal 27 Januari ada kebutuhan konsumsi sebesar 250.000 rupiah. Dan pada tanggal 28 Januari kita melakukan pembayaran gaji untuk 3 karyawan sebesar 9 juta rupiah, sehingga pada tanggal 28 Januari saldo bank kita tersisa di jumlah 106.650.000 rupiah. Nah, jadi itu tadi teman-teman, untuk buku besar adalah rekapan dari transaksi yang sudah kita lakukan seperti itu. Itu untuk akun kas atau bank. Selanjutnya di akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka kita buat atau kita susun buku besarnya. Di situ tertera tadi tanggal 3 Januari membayar sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 15 juta rupiah, dan posisi saldo atau akunnya ada di debit seperti itu. Selanjutnya juga sama, akun yang muncul kita buatkan rekapan atau buku besarnya seperti ini. Ini ada peralatan kantor. Nah, tadi yang saya sampaikan, peralatan kantor di akun kas atau bank hanya tercatat 12 juta rupiah. Tapi di sini berikut 4.500.000 rupiah karena membeli peralatan, tetapi pembayarannya tempo atau bulan depannya, sehingga peralatan kantor saldonya di sini kita bisa lihat sebesar 16.500.000 rupiah. Selanjutnya akun modal awal tadi 100 juta, saldonya juga 100. Nah, selanjutnya hutang usaha, ini tadi atas pembelian alat tadi ya, AC tanggal 27 Januari. Jadi kita memiliki hutang 4.500.000 rupiah pada supplier. Kemudian akun pendapatan jasa sebesar 45 juta rupiah. Beban transport sebesar 850. Gaji karyawan sebesar 9 juta tadi.
Kemudian ada konsumsi 250. Selanjutnya perlengkapan 700.000, dan yang terakhir ada beban rumah tangga kantor sebesar 550.000 rupiah. Baik, sampai di sini mudah-mudahan dapat dimengerti, karena sebenarnya ya mudah bagi yang sudah belajar pastinya, tetapi buat teman-teman yang memang masih proses belajar atau masih meraba atau mungkin pengen tahu mengenai akuntansi, jangan patah semangat, pasti lama-lama juga kita bisa. Karena saya yakin kita bisa karena terbiasa sih, seperti itu. Nah, ini tadi ya untuk buku besarnya kita sudah susun dengan sedemikian rupa. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita coba menyusun kertas kerjanya. Ya, kita sampai di tahap pembuatan kertas kerja. Jadi di sini judulnya Kertas Kerja CV Elbara Consulting per 31 Januari 2021. Jadi kertas kerja ini sangat akan membantu kita untuk menyusun neraca dan laporan laba rugi. Jadi di dalam kertas kerja ini, atau yang biasa disebut dengan neraca lajur sih biasanya seperti itu. Jadi di sini ada 5 kolom. Neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, kemudian saldo setelah penyesuaian, selanjutnya ada laba rugi, dan terakhir ada neraca. Kolom pertama ada nama akun. Jadi ini sesuai dengan yang tadi di buku besar, masuk ke sini semua ya. Kecuali penyusutan dan biaya sewa kantor tadi memang belum dibuatkan untuk buku besarnya, karena saya sengaja supaya teman-teman bisa lihat nanti perbandingannya ada di perbedaannya ada di sini. Tetapi di jurnal tadi kita sudah buat ya, seperti itu. Oke, kita coba langsung lihat saja di sini. Pertama kita fokus area ini teman-teman, di neraca saldo. Neraca saldo ini adalah pindahan dari tadi buku besar ini, kita pindahkan ke sini. Contoh, kas atau bank. Saldonya sebesar Rp106.650.000. Nah, kita lihat di saldo akhir. Nah, betul ya, 106. Sama, kita pindahkan. Oke, kita kuning. Sewa dibayar di muka. Kita lihat di buku besar. Nah, ini dia. Sewa dibayar di muka 15 juta rupiah. Peralatan kantor, kita lihat akun peralatan kantor. Nah, 16.500.000 rupiah, sama ya. Jadi memang harus sama. Untuk neraca saldo, saldonya itu harus sama, atau jumlah akhirnya harus sama dengan yang ada di saldo akhir pada buku besar. Selanjutnya hutang usaha. Hutang usaha ada nggak tadi ya? Coba kita lihat. Hutang usaha. Nah, ada. Hutang usaha sebesar Rp4.500.000. Jadi intinya kita rekap ulang, memindahkan dari buku besar ke neraca saldo awal. Selanjutnya modal. Kita lihat modal. Modal sebesar 100 juta. Teman-teman bisa lihat di kolom ininya ya, perhatikan di kredit atau di debit. Nah, ini di kredit 100 juta, sama ya. Selanjutnya pendapatan usaha, kita lihat pendapatan usaha lalu kita pindahkan. Mana pendapatan usaha? Nah, ini dia, 45 juta rupiah, saldonya di kredit. Oke. Selanjutnya beban transport. Beban transport 850, kita cek di buku besarnya apakah memang segitu nilainya. Transport. Nah, ini dia. Rp850.000 adanya di sebelah debit. Oke. Rumah tangga kantor, kita lihat rumah tangga kantor. Rumah tangga kantor. Ada nggak ya?
harusnya ada rumah tangga kantor. Nah, ini dia rumah tangga kantor 550.000 dan saldonya ada di sebelah debit. Teman-teman bisa pastikan bahwa untuk biaya itu saldo selalu di sebelah kolom debit seperti itu. Selanjutnya konsumsi, kita lihat konsumsi, oke, 2,5 ada. Pembayaran gaji karyawan, kita lihat di buku besarnya. Nah, ini dia 9 juta. Oke, kita pindahkan. Selanjutnya perlengkapan, kita lihat perlengkapan ada ini 700.000 rupiah. Oke, berarti sudah masuk semua. Nah, untuk memastikan bahwa neraca saldo ini sudah benar, teman-teman harus lihat di jumlah masing-masing kolom debit dan kreditnya harus sama. Ketika antara kolom debit dan kredit ini tidak sama, maka sudah dapat dipastikan bahwa ada kesalahan input, baik kurang atau lebih, dan teman-teman harus cek ulang. Seperti itu ya. Oke, neraca saldo kita sudah tersusun. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita melakukan jurnal penyesuaian. Kita lihat coba di jurnal penyesuaian. Tadi di jurnal penyesuaian ternyata di situ ada 2 akun yang harus kita sesuaikan, yaitu sewa kantor dan penyusutan. Oke, di sini di kertas kerja ini yang kita masukkan adalah sewa kantor ternyata tiap bulan dibebankan sebesar 1.250.000 rupiah. Karena tadi ya 15 juta dibagi dengan 12 bulan. Selanjutnya, akumulasi penyusutan peralatan. Kita lihat di jurnalnya. Oh ya, tadi sewa dibayar di muka itu lawannya adalah beban sewa kantor ya. Jadi beban sewa kantor sebelah debit, kemudian sewa dibayar di mukanya berkurang di sebelah kredit. Kita lihat lagi kertas kerjanya. Jadi di kredit ada, di debit ada. Itu wajib. Jadi di debitnya disebutnya biaya sewa kantor, kemudian di kreditnya ini mengurangi sewa dibayar di muka. Selanjutnya kita lihat di penyusutan peralatan. Di sini ada beban penyusutan sebesar 343.750 dan lawannya adalah akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit. Kita lihat di kertas kerjanya. Di sini kita munculkan teman-teman di nama akun ini kita munculkan akumulasi penyusutan peralatan atau alat di bawah peralatan kantor. Kemudian angkanya kita sama dengan yang sudah kita lakukan penjurnalan. Pastinya ini sudah dihitung tadi ya. Yang tadi saya sampaikan. Disusutkan selama 4 tahun dengan metode garis lurus, didapatlah angka penyusutan setiap bulannya sebesar nih, penyusutan peralatan sebesar 343.750 dan sebelah kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Nah, oke, ini untuk jurnal penyesuaiannya juga seperti yang di neraca saldo harus sama saldo akhirnya antara debit dan kredit, dan di sini sudah sama dan sudah dapat dipastikan bahwa ini betul karena transaksinya sedikit. Kalau transaksi banyak berarti kita memerlukan konsentrasi yang lebih pula kan, seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kolom jurnal penyesuaian kita buat saldo setelah penyesuaian. Ini memindahkan saja dari neraca saldo, kita pindahkan saja ke sini. Ini 106 ini kita pindahkan, oke. Nah, untuk sewa dibayar di muka pastinya berkurang ya, karena tadi ada pendistribusian atau pembiayaan di 1 bulan. Di akhir bulan tadi kita sudah alokasikan jumlahnya sebesar 1.250.000 rupiah, sehingga
15 juta ini kita kurang dengan 1250. Oke, ini kita kurangkan dengan yang ini. Sehingga saldo sewa dibayar di muka kita tersisa sebesar Rp13.750.000. Peralatan kantor nilainya tetap kita pindahkan saja, tetapi nanti di neraca akan terlihat bahwa dia sudah berkurang sebesar 343.750. Nah, akumulasi penyusutan kita pindahkan saja yang dari jurnal penyesuaian ini ke saldo setelah penyesuaian. Kolomnya sama, kredit, sama-sama kredit. Hutang usaha sama, kita pindahkan. Kemudian modal juga kita pindahkan saja. Kemudian pendapatan juga kita pindahkan. Biaya-biaya kita pindahkan semua sesuai dengan yang ada di neraca saldo. Yang membedakan adalah ini penyusutan peralatan dan biaya sewa kantor nih. Ini adalah pindahan angka atau jumlah dari jurnal yang penyesuaian yang tadi kita sudah catat. Seperti itu. Oke, jumlahnya sama sehingga di saldo akhir masing-masing kolom debit dan kredit juga harus sama. Nah, ini kita angkanya sudah sama, maka kita bisa lanjut ke selanjutnya laporan laba rugi. Seperti itu ya. Laba rugi itu pastinya teman-teman sudah dapat memastikan isinya hanya pendapatan dan biaya. Selisihnya disebut dengan laba atau rugi jika hasilnya minus. Seperti itu ya. Oke, kita ke kolom laba rugi, LR, laba rugi. Kita hanya memindahkan untuk akun pendapatan dan biaya. Pendapatan kita langsung pindahkan ke sebelah kredit di kolom laba rugi. Selanjutnya biaya-biaya juga sama, kita pindahkan saja semuanya dari saldo setelah disesuaikan tadi. Nah, di sini tidak sama antara debit dan kredit, tetapi kita masukkan pastinya selisihnya di bagian laba bersih. Nih, teman-teman bisa lihat. Selisihnya adalah sebesar 45 juta itu pendapatan dikurangi dengan biaya. Sebesar 32 juta 56.250 rupiah. Sehingga jika ditotal atau dijumlahkan maka hasilnya sama. Sama-sama 45 juta. Ini ya, jadi ini sudah tidak ada masalah karena sudah ada penyeimbang atau laba rugi ini biasanya juga bisa disebut sebagai penyeimbang seperti itu. Oke. Selanjutnya laba rugi sudah selesai, kita bikin neracanya. Neraca seperti yang tadi saya sampaikan di awal, isinya merupakan aset, kewajiban yang harus kita bayar ke supplier atau hutang ya. Harta dan hutang dan juga modal. Oke, di neraca kita pindahkan untuk asetnya. Apa sih yang berupa aset? Salah satunya di sini adalah bank atau saldo banknya atau saldo kasnya kita pindahkan di sebelah debit. Kolomnya mengikuti saja ya. Kemudian sewa dibayar di mukanya kita juga pindahkan. Peralatan kantor kita pindahkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan yang membedakan. Di sini kita masukkan akumulasi penyusutannya tadi di sebelah kredit, kita pindahkan saja. Kemudian hutang usaha juga kita pindahkan, modal kita pindahkan. Sehingga kita harus totalkan kolom debit dan juga kolom kredit. Di sini angkanya pasti tidak sama, tetapi tadi kan saya bilang ada penyeimbang ya. Penyeimbangnya itu adalah laba rugi ini. Maka coba kita kurangkan antara jumlah debit dan kredit. Nah, di situ ada selisih tadi seperti yang di kolom laba rugi. Ini sebagai penyeimbang atau labanya sehingga saat dijumlahkan kembali setelah ada laba tadi, maka jumlahnya sama.
Jadi di tahap ini kita sudah selesai untuk membuat kertas kerjanya, dan namun sebenarnya dari sini kita sudah dapat melihat posisi keuangan si CV Elbara Consulting ini seperti apa, laba atau rugi. Nah, tetapi untuk standar laporan keuangan tidak seperti ini ya teman-teman. Kita harus membuat format laporan sendiri, tidak bisa digabung seperti ini. Format laporannya adalah laporan keuangan sendiri, kemudian laporan perubahan modal, neraca, cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, tahap ini kita sudah selesai, kita lanjut ke membuat laba rugi. Ya, ini adalah merupakan format laba ruginya. Jadi sini ada judul Laporan Laba Rugi CV Elbara Consulting periode 1 sampai 31 Januari 2021. Seperti yang tadi saya sampaikan, laba rugi hanya berisi pendapatan dan biaya, dan selisihnya itu disebut sebagai laba atau rugi ya. Saat hasilnya minus maka disebut rugi. Kita langsung saja masukkan teman-teman. Ini tadi kertas kerja sudah tersusun sehingga ini sangat memudahkan kita untuk menyusun laporan laba ruginya. Pendapatan jasa kita bisa lihat di kertas kerja tadi ini ya, 45 juta rupiah. Kemudian masukkan biaya-biaya. Tadi ada biaya sewa, transportasi, rumah tangga kantor, konsumsi, gaji karyawan, perlengkapan, dan penyusutan peralatan. Maka didapatlah jumlah biaya sebesar Rp12.943.750.000, sehingga laba sebelum pajak kita adalah Rp32.056.250. Jadi pada periode 1 sampai 31 Januari ini si Elbara Consulting ini ternyata mendapatkan laba seperti itu. Nah, itu tadi untuk laporan laba ruginya. Selanjutnya apa? Setelah laporan laba rugi, kita akan membuat laporan perubahan modal. Jadi 5 poin yang tadi di awal saya sampaikan. Laporan laba rugi pada umumnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan itu terdiri dari 5 jenis laporan keuangan, yaitu laba rugi, perubahan modal, laporan neraca, laporan kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, ini dia laporan perubahan modal CV Elbara Consulting per 31 Januari. Teman-teman bikin saja kolom keterangan modal dan laba. Saldo awal per 1 Januari 2021 adalah 100 juta rupiah. Biasanya di sini ada prive, tapi privenya kosong, maka kita kosongkan saja. Jadi saldo akhir per 31 Januari, ini harusnya saldo laba ya, maaf. Saldo laba per 31 Januari 2021, ini kita ambil dari laba. Maka jumlah modal per 31 Januari 2021 adalah sebesar Rp132.056.250. Jadi di sini ada perubahan modal. Jadi ada penambahan karena tadi laporan keuangannya mengalami laba ya, seperti itu. Jadi saldo labanya Rp32.056.250. Nah, itu untuk laporan perubahan modalnya. Contohnya seperti itu ya, teman-teman. Ya, kita sampai di penyusunan neraca. Seperti halnya tadi laporan laba rugi, neraca ini kita tinggal pindahkan saja dari kertas kerja yang tadi kita sudah susun. Nah, ini format yang kita buat. Formatnya beda-beda, teman-teman bisa tentukan sendiri sesuai format yang
diinginkan seperti itu, tapi yang jelas harus memuat atau berisi hal-hal yang seperti aktiva, kemudian pasiva, aktiva lancar, kewajiban, aktiva tetap, sama modal. Intinya itu ya. Di sini ada judul neraca CV Elbara Consulting per 31 Januari 2021. Teman-teman bisa bikin di sini ada kolom aktiva, kemudian jumlah, kemudian ada kolom pasiva, dan kemudian jumlah. Kita lihat di aktiva, kita masukkan aktiva lancar. Apa yang dalam kategori aktiva lancar? Di situ ada kas dan bank sebesar 106.650 itu tadi. Kita tinggal pindahkan saja dari kertas kerjanya. Kemudian sewa dibayar di muka juga sama. Kita tinggal pindahkan. Kemudian di situ jumlah aktiva lancar sebesar 120.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya setelah aktiva lancar ada aktiva tetap. Di situ ada peralatan kantor, totalnya baik yang pembelian cash maupun pembelian secara kredit tadi ya, itu ada 16.500.000 rupiah dikurangi dengan akumulasi penyusutan di bulan Januari. Penyusutannya ada 343.750 rupiah. Ini sebagai pengurang dari jumlah atau angka atau nilai peralatan kantornya, sehingga sisa buku aktiva atau peralatan per 31 Januari adalah sebesar 16.156.250 rupiah. Nah, total aktiva ini merupakan penjumlahan dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini ya, kita jumlahkan. Selanjutnya kita ke kolom pasiva. Di sana ada kewajiban dan modal. Yang masuk di area kewajiban adalah di sana ada hutang usaha. Kita masukkan saja 4.500.000 rupiah. Ini sumbernya masih sama dari kertas kerja. Hutang lain-lain nggak ada, tidak ada. Jumlah hutang 4.500.000. Kemudian di sana ada modal awal sebesar 100 juta rupiah, privenya kosong, laba berjalannya tinggal kita masukkan tadi yang ada dari laba rugi atau dari kertas kerja sebesar 32.056.250 rupiah, sehingga jumlah modal sebesar 132.056.250. Jadi jumlah modal ini sama dengan jumlah yang ada di laporan perubahan modal ini ya. Bersama. Nah, sehingga di total pasiva adalah harus sama dengan total aktiva. Ya, harus sama nih angkanya. Ini sudah sama, tidak ada selisih. Sehingga laporan ini sudah betul, neracanya sudah sesuai, tidak ada selisih, semua angka sudah masuk, sehingga untuk tahap proses pembuatan neraca sudah selesai, seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman di sini paham ya, untuk contoh yang saya berikan. Oke, selanjutnya kita ke cash flow. Ya, selanjutnya kita akan menyusun laporan arus kas. Di sini ada judul Laporan Arus Kas CV Elbara Consulting dengan metode langsung. Nah, untuk arus kas sendiri di video sebelumnya saya sudah coba memberikan contoh juga. Cuman di sana tidak selengkap yang video ini ya. Di sini ada laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian neraca, dan catatan laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya juga sebelumnya untuk membuat laporan arus kas. Di sini saya juga akan membuat laporan arus kasnya berdasarkan transaksi yang tadi kita sudah bahas seperti itu. Seperti biasa, untuk arus kas sendiri selalu ada pada 3
komponen, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Kita tinggal masukkan saja ya teman-teman. Di sini aktivitas arus kas dari aktivitas operasional, ada penerimaan dari pelanggan besar 45 juta rupiah. Selanjutnya kita langsung kurangkan dengan beban-beban yang muncul seperti itu. Di sini ada beban sewa, kemudian transport, kemudian rumah tangga kantor, ada konsumsi, gaji karyawan, perlengkapan, sehingga total beban sebesar Rp26.350.000. Nah, selanjutnya arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah didapat dari 45 juta, kita kurangkan dengan jumlah beban, yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp18.650.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke arus kas aktivitas investasi. Investasi di sini ada pembelian aktiva atau pembelian peralatan tadi. Di sini kenapa posisinya minus 12 juta? Karena ya uang kita berkurang, tetapi peralatan kita bertambah seperti itu ya. Sebesar 12 juta rupiah. Tadi di laporan neraca peralatan kita ada 16.500.000, tetapi kenapa ya kok di cash flow ini hanya ada 12 juta? Jadi ada selisih 4.500.000 rupiah. Kenapa ya? Karena arus kas itu kan berhubungan dengan kas ya, atau uang tunai atau bank seperti itu. Maka transaksi yang tidak berhubungan dengan kas tidak dapat dimasukkan dalam laporan arus kas ini. Maka untuk pembelian AC yang tadi pembayarannya bulan depan atau hutang seperti itu, maka tidak kita masukkan karena tidak mempengaruhi jumlah kas kita ya, seperti itu. Maka yang kita masukkan hanya sebesar 12 jutanya saja yang kita sudah keluarkan uangnya. Nah, selanjutnya kita di arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada setoran awal owner sebesar 100 juta, ini sebagai modal ya, setoran modal awal. Penarikan tidak ada. Kemudian, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, kita langsung jumlahkan saja di sini, berarti sama, karena tidak ada pengurang ya, 100 juta rupiah. Nah, selanjutnya kas dan setara kas pada awal periode tidak ada. Kenapa ya? Karena ini startup, perusahaan baru, tidak ada saldo awal yang sebelumnya. Maka di sini kas dan setara kas pada akhir periode atau 31 Januari 2021 adalah sebesar Rp106.650.000. Teman-teman harus pastikan bahwa saldo dari kas dan setara kas pada akhir periode harus sama dengan saldo kas yang ada di neraca. Ini ya, ini harus sama nih, 106. Di sini di cash flow juga 106. Nah, itulah tadi laporan arus kasnya sudah kita buat dan kita sudah tahu atau arus kas yang selama sebulan ini kasnya dipakai untuk apa saja dan dari mana saja sumbernya sudah ketahuan. Kita sudah dapat lihat laporan arus kasnya, sehingga salah satu fungsi atau manfaat dari laporan arus kas adalah kita dapat mempertimbangkan untuk bulan berikutnya apakah kita harus melakukan pembayaran ini misalnya, harus melakukan pembelian ini misalnya, seperti itu. Kita bisa mengukur dari laporan arus kas ini. Jadi untuk membaca situasi kas pada bulan berikutnya. Seperti itu ya, secara garis besar ya. Oke, jadi untuk laporan arus kas sendiri sudah selesai kita buat. Teman-teman, selanjutnya kita ke catatan laporan keuangan.
Ya, kita sampai di tahap akhir untuk pembuatan laporan keuangan tadi, yaitu catatan atas laporan keuangan. Di sini judulnya seperti itu, CV Elbara Consulting per 31 Januari 2021. Teman-teman bisa langsung buat 2 kolom seperti ini, atau kolomnya bebas sesuai dengan kebutuhan saja. Per keterangan, kemudian di sini ada periodenya 31 Januari per 31 Januari 2021. Intinya catatan atas laporan keuangan ini adalah memberitahukan bahwa jumlah atau angka-angka yang ada di laporan neraca ataupun laba rugi itu jelas kita catatkan di sini. Jadi saat kita melihat laporan tersebut, kita sudah dapat melihat bahwa ini harus kas dan banknya sekian, ternyata ada dibagi kasnya sebesar 7.750.000 dan Bank Mandiri sebesar 98.900.000. Kemudian sewa dibayar di muka, itu ternyata sisa 13.750.000 itu sisa sewa kantor periode 1 Februari sampai 31 Desember 2021, karena tadi sudah dikurangkan 1 bulan. Peralatan kantor nilainya tersisa sebesar 16.156.250, terdiri dari komputer 9 juta, AC 4,5, kemudian furniture 3 juta. Dan di situ ada penyusutan peralatan, sehingga ini sebagai pengurang dari nilai awal peralatan, sehingga nilai akhirnya 16.156.250 rupiah. Hutang usaha, ini kadang saat kita melihat di neraca, kalau misalnya tanpa catatan, kita bingung hutang usaha ini ke siapa gitu. Nah, saat kita lihat di catatan, maka terlihat jelas bahwa di sana 4,5 itu, 4.500.000 itu ternyata untuk pembelian AC ke CV Inti Elektronik, di mana hutang tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2021. Selanjutnya modal awal 100 juta, laba berjalan bulan ini Januari 2021 sebesar 32.056.250 rupiah, dan modal akhir perusahaan adalah 132.056.250 rupiah. Ya, baik teman-teman, sehingga selesai untuk membuat laporan keuangan dari mulai laba rugi, perubahan modal, neraca, cash flow, catatan laporan keuangan, dan mudah-mudahan ini dapat berguna dan menjadi gambaran untuk teman-teman sekalian yang masih belajar untuk membuat laporan keuangan, atau juga sebagai salah satu referensi. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa contoh yang saya buat ini sangat sederhana, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran dan juga berguna buat teman-teman sekalian. Baik, mungkin itu saja. Pada tutorial kali ini sudah selesai untuk cara membuat laporan keuangan yang lengkap. Mudah-mudahan berguna dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.